Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kiranya terang Kristus terbit dalam kemuliaan, menghalau kegelapan dari hati dan pikiran. Amin. Inilah terang Kristus. Syukur kepada Allah. Lilin yang menyala mengingatkan kita akan keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan. Dalam Yohanes 9 ayat yang kelima, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia." Terima kasih untuk keselamatan-Mu ya Tuhan. Namun Ia pun meminta kita menjadi terangnya dan bercahaya di tengah kegelapan dunia ini. Hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Kami mau menyambut Sang Terang yang menyelamatkan. Kami siap menjadi terang pemberita keselamatan. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu pelita hatiku,
Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Haleluya, Yesus telah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Batu telah terguling, kubur telah kosong. Pengharapan telah lahir. Sukacita Paskah dengan bangkitnya Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya.
2000 tahun yang lalu, bila kau menebusku dengan keringat bercucuran, tentunya hari ini aku dengan mudah membalas budimu. 2000 tahun yang lalu, bila kau menebusku dengan ketekunan pelayanan, pasti hari ini aku sudah melampaui hargaku. 2000 tahun yang lalu, bila kau menebusku dengan ketaatan dan kesetiaan, maka hari ini aku dapat berjuang untuk bebas. 2000 tahun yang lalu, bila kau menebusku dengan emas dan perak, maka hari ini aku akan membayarnya kembali. 2000 tahun yang lalu, bila kau menebusku dengan kelahiran di kandang, mungkin hari ini pun aku tak sulit melunasinya. Tetapi 2000 tahun yang lalu, kau menebusku dengan salib dan darah tanpa dosa, maka hari ini aku bungkam, tersungkur, dan bersyukur di kakimu. Anugerah Allah nyata dalam perjalanan umatnya, seperti yang dituturkan dalam firman Tuhan. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Salam damai bagi kita semua.
sebelum kita masuk pada firman Tuhan, Joyful Singer akan memuji Tuhan.
let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I give any praise, let it go to Aku dan kamu berbeda. Kita tidak terikat apapun selain udara. Kita tidak melihat yang sama selain langit. Kita pun tidak berdiri di tempat yang sama selain bumi. Dan kita tidak memikirkan yang sama selain diri sendiri. Kita dan Tuhan pun berbeda. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Namun Dia tetap peduli. Bahkan kepada orang yang tidak tahu diri. Kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Namun Dia tetap mengasihi orang yang bahkan telah memutuskan untuk tidak mengasihinya. Namun ada satu kesamaan antara kita dengan Dia. Kita akan rela berkorban demi orang yang penting dalam hidup kita. Begitu juga Dia. Dia rela mengorbankan nyawanya. Karena baginya kita teramat penting. Tak peduli siapapun kita. Baginya kita semua penting. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur. Dan sesungguhnya tidak ada kata yang mampu mengungkapkan rasa syukur kami padamu. Karena kebaikan, kasih, karunia, dan karya-Mu sepanjang kehidupan kami, bahkan sepanjang kehidupan manusia, sejak manusia pertama ada di bumi ini. Dan kasih-Mu akan ada dulu, sekarang, dan selamanya bagi setiap kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak memandang kami rendah di tengah keberdosaan kami. Tapi Allah yang tetap menganggap kami berharga, tetap indah, tetap sempurna di hadapan.
namun kami tidak mampu membuktikan kesempurnaan kami itu, Tuhan. Dan saat ini kami masih terus berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu. Tapi Kau izinkan kami berjuang, bahkan Kau temani kami berjuang, sehingga kami tidak pernah berjuang sendirian. Bahkan bersamamu kami mampu mencapai hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami impikan, tidak pernah terbersit di dalam hati dan pikiran kami. Namun segala yang baik itu Kau sediakan bagi kami. Sungguh Kau agung, sungguh Kau Allah yang mulia. Dan bila di pagi hari ini kami berkumpul untuk mengingat apa yang telah Kau lakukan dan apa yang telah terjadi hampir 2000 tahun yang lalu, biarlah hati kami terus dipenuhi sukacita. Bahkan lebih dari itu, hati kami terus diberikan kuat, agar apapun yang terjadi di hadapan kami di hari-hari esok kami tidak membuat kami mundur dari iman kami, tapi membuat kami tetap setia, membuat kami makin setia, makin bersyukur, makin tekun, makin taat setiap hari kepada Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, menolong kami memahami, menghayati pekerjaan Tuhan yang indah. Kami memohon, kami bersyukur, kami berdoa demi Kristus. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Allah.
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang benar yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakanku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan,
suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kitanya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah. Ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku. Aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku
adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid,
Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita di Paskah subuh ini adalah penerimaan diri yang lain. Apa maksud dari penerimaan diri yang lain ini? Bahwa penerimaan diri yang lain adalah kemarin ketika kita belajar di Jumat Agung. Bagaimana kita bisa mengampuni diri sendiri. Bagaimana kita bisa menerima diri sendiri. Sekarang waktunya kita menerima orang lain. Di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan beriman kita, di dalam kehidupan kasih kita, agar kasih Tuhan, terang Tuhan yang sudah diberikan kepada dunia dapat terus tersebar kepada seluruh dunia. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan melewati kita. Karena kita adalah alat-alat Tuhan. Kita adalah lilin-lilin Tuhan yang mungkin kecil tapi mampu bercahaya bagi setiap orang yang mengenal kita. Bercahaya karena kasih Kristus ada di dalam diri kita. Namun apa pentingnya? Kenapa menjadi penting tema ini bagi kita? Kenapa menjadi penting bahwa kita perlu menerima orang lain, menerima diri yang lain dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya setiap manusia yang ada di dunia tidak pernah ada karena kebetulan. Kita percaya bahwa setiap kita ada bukan karena kebetulan. Di dalam iman Kristen tidak ada yang namanya kebetulan. Karena di dalam iman Kristen yang namanya iman akan rencana Allah, akan karya Allah. Bahkan jauh sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita, Allah telah mengasihi kita. Allah telah mengenal kita. Dan iman itulah yang membawa kita pada pengharapan. Dan iman yang sama juga yang membawa kita kepada penghargaan kepada setiap umat manusia. Setiap individu yang ada Tuhan izinkan di tengah dunia. Kita ada bukan karena kebetulan. Kita ada bukan karena cinta kasih yang terjalin antara orang tua kita. Antara suami dan istri. Antara ibu dan ayah. Tapi kita ada. Setiap kita ada karena Tuhan menghendaki kita ada. Dan Tuhan punya satu maksud yang luar biasa bagi setiap kita. Tuhan punya rancangan-rancangan yang sempurna bagi setiap kita. Dan Tuhanlah yang memanggil, memilih, meneguhkan setiap orang yang kepadanya Ia berkenan. Siapakah orang-orang yang perlu kita terima? Kalau kita menerima orang yang mencintai kita, tentu itu hal yang biasa. Kita menerima orang yang mengasihi kita, tentu itu hal yang biasa dan sangat normal. Tapi di dalam budaya manusia, di dalam tradisi sepanjang sejarah manusia, banyak orang-orang yang tersingkirkan oleh budaya, oleh tradisi. Dan hari ini kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat derajat mereka. Bagaimana Tuhan melihat mereka indah. Walaupun mereka terbuang di dalam tradisi manusia. Mereka terbuang di dalam masyarakat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dengan seksama bacaan kita hari ini dari Yohanes 20, yang pertama-tama adalah ayat 1 sampai 10. Ada hal yang luar biasa dan yang unik di dalam bacaan kita pagi hari ini dan tidak pernah ada di Injil lain selain Injil Yohanes. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan dia melihatnya dan percaya.
siapakah murid yang lain itu? Mari kita merekonstruksi ulang kejadian pada saat itu. Maria datang ke kubur pagi itu dan melihat batu sudah terguling. Dan ketika dia masuk, dia mendapati kubur telah kosong. Yesus sudah tidak ada dan dia berlari menemui para murid. Dan 2 orang murid yang ia temui adalah yang pertama siapa Bapak Ibu? Petrus, betul sekali. Dan yang kedua adalah memang tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan apa yang menjadi karakter utamanya. Kita perhatikan pada ayatnya yang ketiga. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu. Siapakah murid yang lain itu? Murid yang lain itu adalah murid yang dikasihi Yesus di ayat kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Banyak orang, banyak teolog mengatakan bahwa murid yang dikasihi Yesus ini adalah Yohanes. Dan Yohanes adalah muridnya yang paling muda. Kira-kira tahu dari mana paling muda? Selain karena Injil Yohanes juga adalah Injil yang paling muda. Dan Injil Yohanes ditulis oleh murid bernama Yohanes. Begitu juga dengan kitab Wahyu. Bagaimana Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Tapi ada yang menarik dalam bacaan kita. Dikatakan begini. Maka berangkatlah Yesus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Bapak Ibu mari kita bayangkan ada 2 orang berlari bersama-sama. Dua-duanya laki-laki. Bersama tentu Maria. Maria ikut juga berlari. Tapi 2 murid itu diberikan garis bawah. 2 murid itu berlari bersama-sama. Namun hanya 1 yang mendapatkan kubur itu pertama kali. Mereka tidak berlari dengan kecepatan yang sama rupanya. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Paling tidak ada 3 hal kenapa murid yang 1 ini lebih cepat sampai kubur. Yang pertama, karena dia lebih muda, karena dia lebih kuat. Yang kedua, dia lebih muda, pasti dia lebih kuat. Dia pasti lebih bugar ketimbang Petrus. Karena Petrus diceritakan ketika di masa Yesus dia sudah punya mertua. Bagaimana Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Dan yang ketiga, karena murid itu begitu mengasihi Kristus. Karena murid itu begitu mengasihi Yesus. Sehingga begitu semangat dia datang ke kubur untuk melihat Kristus yang dikasihinya yang menghilang. Karena Maria mengatakan bukan Yesus bangkit karena ketika pertama kali berjumpa dengan murid-murid itu. Maria bukan mengatakan Yesus sudah bangkit, Tuhan sudah bangkit, bukan. Mereka berlari sekencang-kencangnya karena apa? Karena Maria mengatakan mayat Yesus hilang. Jadi dapat dipastikan bahwa larinya mereka berdua ke kubur itu bukan karena berita kebangkitan Yesus, tapi karena mayat Yesus hilang. Tapi yang unik lagi yang diceritakan di dalam Injil ini adalah di ayat yang ke-8. Si murid yang dikasihi itu sampai lebih dulu di kubur. Dia melihatnya dan percaya. Dia melihatnya dan percaya. Percaya apa? Yohanes adalah murid yang paling muda. Tapi di tengah kemudaannya, dia mengenal Yesus lebih daripada murid-murid yang lain. Di tengah kemudaannya, dia punya iman yang lebih besar daripada iman Petrus, iman Thomas, dan iman para murid yang lain. Di tengah kemudaannya dia mampu mengenal dan akhirnya menjadi percaya bahwa apa yang dialami Yesus adalah kebangkitan dan bukan hilang dicuri orang. Makanya firman Tuhan mengatakan
Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Dia melihatnya dan percaya. Banyak orang meremehkan orang muda. Anak remaja, anak pemuda. Oh, anak remaja dan anak pemuda itu sukanya hura-hura saja. Mereka tidak tahu rasanya kerja keras. Mereka tidak tahu apa artinya perjuangan. Mereka tidak tahu artinya asam garam dunia. Beda dengan kita yang lebih dahulu lahir. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dibukakan sebuah kebenaran bahwa orang muda sekalipun bahkan bisa punya iman lebih daripada para pendahulunya. Orang muda sekalipun bisa percaya ketika Petrus mulai kebingungan dan ketika semua murid-murid juga kebingungan. Bahkan kalau kita melanjutkan kisah, ada murid-murid yang pergi ke Emmaus karena mereka merasa gundah gulana, mereka merasa galau, mereka merasa ditinggalkan, mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit, dan mereka tidak mengerti kenapa ini terjadi, dan mereka kabur dari kenyataan. Tapi Yohanes, seorang murid yang paling muda, yang di dalam catatan sejarah pun dikatakan bahwa dia adalah murid yang paling tua meninggal, dan meninggal dalam keadaan yang sangat baik, dalam keadaan tua dan bukan seperti murid yang lain. Dalam kemudaannya dia percaya bahwa Yesus bangkit. Dalam kemudaannya dia punya iman bahwa Yesus yang selama ini dia dampingi sudah bangkit dari kematian. Bahwa orang muda bisa mengenal Allah lebih daripada yang tua. Yesus ingin mengatakan, Injil ingin mengatakan, di bagaimana berbagai macam tradisi manusia, orang muda selalu direndahkan, apalagi di dalam tradisi Yahudi. Oleh karena itu Paulus berkata kepada Timotius, janganlah engkau seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan di dalam kesetiaanmu, di dalam karyamu, di dalam segala hal. Karena di sepanjang masa dari dulu sampai sekarang, dari barat sampai ke timur, orang muda adalah orang kedua. Yang diutamakan adalah yang lebih tua dan lebih senior. Tapi Yesus mau mengajar kepada kita bahwa kita pun bisa belajar dari orang-orang muda. Kita bisa belajar dari anak-anak sekalipun, anak-anak sekolah minggu sekalipun, anak-anak kita yang mungkin masih kecil, masih di bawah umur. Kita bisa belajar arti bersyukur dari mereka, arti beriman dari mereka, arti berserah dari mereka. Hari ini Alkitab membukakan sebuah kebenaran bahwa Yohanes yang paling muda, dia murid yang pertama kali percaya akan kebangkitan Kristus. Yang kedua adalah Maria Magdalena. Siapakah Maria Magdalena ini? Maria Magdalena ini adalah tokoh yang sentral juga sejak penangkapan Yesus sampai kematian Yesus. Bahwa dialah yang berada di bawah kaki Kristus. Bersama dengan Yohanes, bersama dengan murid yang dikasihi itu. Bersama dengan ibunya. Ketika semua murid pontang-panting, lari, kabur dan bersembunyi, hanya Maria, ibu Yesus, Maria, saudara Kleopas, Maria Magdalena, dan Yohanes. Orang yang dianggap rendah. Perempuan adalah orang yang paling dianggap rendah pada masa Yahudi. Bahkan laki-laki Yahudi boleh berdoa dan mengatakan, terima kasih ya Tuhan karena saya tidak diciptakan sebagai seorang perempuan. Dan mereka mengatakan doa-doa itu dimanapun mereka mau. Di pinggir-pinggir jalan, di bait Allah. Dan mereka sungguh bersyukur karena mereka laki-laki dan bukan seorang perempuan. Perempuan bagi orang Yahudi sama dengan barang. Perempuan bagi orang Yahudi sama dengan benda yang tidak berharga dan dapat diperlakukan sesukanya. Tapi kebangkitan Yesus pertama kali disaksikan oleh seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Kebangkitan Yesus, Yesus yang bangkit, dinyatakan kepada seorang perempuan, bukan kepada
seorang laki-laki. Dan yang bertahan di bawah kaki Yesus juga adalah seorang perempuan dan bukan laki-laki selain Yohanes. Apa yang Injil ingin sampaikan di sini? Bahwa seorang perempuan pun berharga di mata Tuhan. Di sepanjang zaman, di sepanjang budaya macho-sistem, patriarkat, laki-laki menjadi yang utama. Kenapa? Karena laki-laki kuat secara fisik. Tapi Bapak Ibu sekalian, ilmu kedokteran sekarang membuktikan bahwa seorang perempuan sesungguhnya lebih kuat daripada seorang laki-laki. Seorang perempuan mampu menahan sakit 7 kali lebih sakit daripada seorang laki-laki. Makanya rahim ada di dalam seorang perempuan dan bukan di dalam seorang laki-laki. Seorang perempuan juga dipercaya oleh Tuhan mengandung. Dan mengandung itu bukan soal sel sperma berjumpa dengan sel telur saja. Tapi mengandung itu butuh perjuangan. Seorang Maria waktu pertama kali berjumpa mengandung Yesus, itu merupakan perjuangan bagi dia. Bapak Ibu di dalam ilmu psikologi, para ahli teologi sekalipun dan para ahli psikologi sekalipun percaya bahwa setiap manusia itu mulai merasakan apa yang terjadi di sekelilingnya sejak dia ada dalam kandungan. Jadi seorang ibu selama 9 bulan harus menjaga hatinya, harus menjaga pikirannya agar anak yang lahir dalam keadaan jiwa yang sehat. Banyak anak-anak yang mengalami trauma bukan ketika dia sudah lahir, tapi jauh sebelum ia lahir. Ketika ia merasa tertolak oleh ibunya, ketika dia merasa dibenci oleh ibunya, ketika dia merasa bahwa ayahnya membenci ibunya ketika ia sedang dikandung, anak itu sudah mulai merasakan jauh sebelum dia ada di tengah dunia. Ketika di rahim ibu itu, seorang anak merasakan berbagai macam perasaan yang disimpan di dalam bawah sadarnya. Betapa luar biasa sesungguhnya seorang perempuan. 9 bulan dia harus menjaga hatinya. Dia harus memimpin hatinya agar hatinya tidak bergelora dan membuat anak yang di dalam kandungannya juga mengalami gelora. Kalau gelora itu positif, puji Tuhan. Tapi kalau gelora itu negatif, maka anak itu akan lahir dengan memori-memori yang buruk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang ditolak. Ditolak karena dia perempuan. Yang kedua ditolak karena dia berasal dari desa Galilea. Namanya adalah Maria Magdalena. Magdala adalah sebuah desa kecil di daerah Galilea. Dan rata-rata orang yang tinggal di Galilea adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Allah Yahweh. Orang yang tidak mengenal Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang yang terbuang, orang yang dianggap bukan orang pilihan, bukan bangsa pilihan, dan bukan siapa-siapa. Dan mereka adalah orang-orang yang layak dihukum. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi merasa bahwa dia adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Biji mata Allah. Merasa bahwa mereka yang pasti akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan tempat tertinggi di surga bersama dengan Tuhan. Tapi Maria, seorang perempuan berasal dari desa kecil bernama Magdala. Dialah yang menyaksikan Yesus pertama kali dalam wujud tubuh yang bangkit. Yang ketiga, Paulus. Paulus adalah seorang tokoh gereja yang mewarnai kehidupan kekristenan, bahkan mewarnai berbagai macam dogma kekristenan dari berbagai macam denominasi. Siapakah Paulus? Paulus orang yang sangat bejat. Sangat bejat. Sampai dia mengatakan bahwa akulah yang paling hina daripada para rasul, daripada orang saudara-saudara yang lain. Akulah yang paling hina karena aku menyiksa jemaat Allah. Dia membunuh, dia menangkap, dia menyiksa orang-orang yang percaya pada Kristus. Para penjahat,
Kita merasa bahwa kejahatan kita tidak lebih besar daripada kejahatan para koruptor, para pembunuh, gembong narkoba. Kita tidak membunuh seperti para pembunuh, kita tidak mengedarkan narkoba seperti pengedar narkoba. Kita tidak mencuri uang rakyat seperti para koruptor. Tapi dosa tetaplah dosa. Di dalam kekristenan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, Bapak Ibu sekalian. Salah tetap salah. Tapi seringkali kita menyingkirkan orang-orang yang menurut kita tidak layak. Karena dosanya lebih besar daripada dosa saya. Apa yang dia lakukan lebih kejam daripada yang saya lakukan. Apa yang dia perbuat lebih menyakitkan daripada yang saya perbuat. Dan Tuhan menampakkan diri juga kepada Paulus. Adakah Tuhan menampakkan diri kepada salah satu dari kita? Bahkan kepada saya pun dia tidak menampakkan diri. Saya tidak pernah melihat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah mendengar suara Tuhan, tapi saya tidak pernah melihat Tuhan. Tapi 3 orang ini, orang yang dipandang rendah di segala zaman, di segala tempat. Orang muda, perempuan yang berasal dari daerah yang sederhana. Daerah yang dianggap orang kafir dan para penjahat. Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Ya betul kalau kata Petrus. Tuhan memang tidak membanding-bandingkan orang. Kalau kita membaca bersama dari Kisah Rasul. Kisah Rasul 10 mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Iya, saya setuju. Bukan berarti kemudian anak muda, pemuda, perempuan, dan orang-orang yang tersisih lebih mendapatkan kasih daripada kita yang mungkin bukan perempuan, kita bukan orang muda, dan kita yang bukan orang tersisih. Bukan penjahat. Ya betul, memang Allah tidak membedakan orang, tapi ya betul juga bahwa Dia adalah Allah yang memilih. Dia Allah yang pemilih, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak membedakan orang, dia memberikan kasih yang sama kepada semua orang yang dikasihinya. Dan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Tapi ia juga adalah Allah yang memilih dan pilihannya tidak tergantung dengan tradisi, dengan budaya, dengan cara pandang manusia. Dia punya kriterianya sendiri. Maria adalah orang yang setia. Siapakah tadi Maria? Maria adalah Maria Magdalena, berasal dari desa Magdala. Dan kalau kita melihat cerita Alkitab tentang dia adalah seorang sosok perempuan yang daripadanya diusir 7 roh jahat. 7 roh jahat. Dan angka 7 di dalam budaya Yahudi artinya tidak berhingga. Jadi mungkin bukan hanya 7 yang diusir, tapi banyak. Artinya dia menyimpan begitu banyak kejahatan di dalam hatinya. Dia menyimpan begitu banyak luka, begitu banyak duka. Karena roh jahat tidak hanya memberikan kejahatan dalam wujudnya, tapi dia juga memberikan rasa bersalah di dalam wujudnya dan dosa-dosa yang lain. Tapi ketika Maria diusir roh jahatnya, dari sejak itu dia membaktikan hidupnya untuk mendampingi Yesus. Menjadi bagian dari keluarga murid-murid Yesus. Apakah kita pernah mendengar kisah yang lain? Yang ketika ada orang disembuhkan, orang buta disembuhkan, orang lumpuh disembuhkan, mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi? Tidak ada, kecuali Maria Magdalena. Walaupun mungkin di dalam kisah 10 orang kusta ada 1 yang balik mengatakan terima kasih, tapi 9 yang lain pergi. Apakah kita seperti itu atau kita memilih untuk menjadi seperti Maria? Maria yang setia sampai kematian. Dia bersedia memikul resiko. Perempuan dekat-dekat dengan guru laki-laki, bukan muhrim, Bapak Ibu sekalian. Seriusan. Gak boleh seorang perempuan bergaul dengan begitu bebas dengan laki-laki. Bukan dalam artian hubungan bebas, hubungan seks bebas, bukan.
Tapi bagaimana Maria begitu mengasihi Yesus, dia menyertai Yesus kemanapun pergi. Itu sebuah resiko yang besar bagi Maria dan juga bagi Yesus. Kok kamu izinkan perempuan yang sudah melakukan dosa banyak, diusir roh jahatnya, mengikuti kau terus? Dan mungkin orang lain juga akan berkata pada Maria, kamu gak layak untuk ikut dia terus. Dia orang suci, dia orang kudus, dia orang bersih, dan kamu banyak dosa. Tapi Maria mau menanggung itu. Maria bersedia berkorban untuk cinta kasihnya kepada Tuhan. Murid yang dikasihi. Dan orang lain mengatakan, para teolog mengatakan, dan catatan sejarah mengatakan, dia adalah Yohanes. Yohanes punya iman yang dewasa. Usianya mungkin belum dewasa. Bahkan kalau di dalam lukisan Da Vinci, Bapak Ibu sekalian pernah melihat lukisan Da Vinci The Last Supper, ada orang yang begitu manis duduk di sebelah Yesus. Banyak orang mengatakan itu perempuan. Dia adalah satu-satunya laki-laki yang tanpa brewok, tanpa janggut. Paling manis, paling mulus, paling muda. Dialah Yohanes. Tapi dia punya iman yang lebih dewasa daripada para rasul yang lain. Dia mampu percaya tanpa melihat. Dia mampu mengerti tanpa mendengar. Karena kedekatannya dengan Kristus buat dia lebih memahami dan mengenal Yesus. Padahal di Injil-Injil lain dapat dikatakan yang paling sering mendampingi Yesus adalah Yohanes, Yakobus, Petrus. Yohanes di sini bukan Yohanes yang paling kecil ini, tapi Yohanes anak Zebedeus yang memperebutkan tahta. Siapa yang duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan? Kalau kita ingat kisah itu. Dan Petrus yang paling berkoar-koar, paling mengubar janji. Tapi dialah Yohanes yang paling muda inilah yang sungguh mengenal siapa Yesus. Dia sungguh mengerti siapa Yesus dalam hidupnya. Dia tahu apa yang Yesus mampu lakukan dan dia tahu apa yang Yesus tidak mampu lakukan. Dia sangat mengenal, tanpa melihat dia percaya, tanpa mendengar suara Yesus, dia beriman. Paulus. Apa yang bisa kita pelajari dari Paulus? Karena dia tahu dia adalah orang yang berdosa. Maka mungkin dosanya lebih banyak. Maka dia bekerja lebih giat. Tadi kita baca bersama. Dia bekerja lebih giat. Tapi bukan berarti kita harus berdosa seperti Paulus dulu, bukan? Maka kita baru bekerja lebih giat daripada Paulus, daripada para rasul yang lain. Tapi justru karena kita adalah orang yang tetap beroleh kasih karunia dari Allah, itulah yang membuat kita bekerja keras. Itulah yang membuat kita tetap tekun mengerjakan keselamatan kita. Bukan karena dosa kita banyak, atau dosa kita besar, atau mungkin karena dosa kita kecil. Dosa kita lebih kecil daripada Paulus, maka saya tidak perlu sekeras Paulus. Karena dosa saya lebih simpel daripada Paulus, maka saya tidak perlu setekun Paulus. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Dosa di mata Tuhan tetaplah dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Tapi kalau Paulus membaktikan diri karena dia begitu dikasihi Tuhan, dan kasih yang sama Tuhan berikan kepada saudara dan saya, harusnya kasih itulah yang mendorong kita bekerja lebih keras. Kasih yang sama itulah mendorong kita mengabarkan kasih lebih banyak. Dan kasih yang sama itulah juga yang mampu mendorong kita untuk menerima orang lain dalam kehidupan kita. Orang yang dibuang, orang yang dianggap remeh, orang yang dianggap tidak bisa apa-apa dan tidak layak mendapatkan tempat di sisi kita. Karena Yesus memilih mereka. Dan jangan sampai Yesus memilih mereka yang dilecehkan, mereka yang diremehkan ketimbang kita, karena kita menjadi manusia yang terlalu sombong. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua.
Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari keturunan Maria, yang berkuasa secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit dari Tuhan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap karunia Tuhan, terutama penerimaan Tuhan yang memampukan kami untuk bisa duduk tanpa sekat di antara kami. Kami perempuan dan laki-laki bisa berdampingan, melayani Tuhan bersama-sama dengan setiap kelebihan dan kelemahan kami. Kami yang muda bisa berdampingan dengan saudara-saudara kami yang lebih senior, lebih tua, karena cinta kasih Tuhan. Kami yang hidup lebih baik dapat hidup berdampingan dengan mereka yang mungkin pernah mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup mereka, yang menjadikan mereka disebut sebagai penjahat. Itu pun karena kasih setiamu. Jadi biarlah Tuhan kasih-Mu yang terus memenuhi hati kami, agar hati kami penuh dengan syukur dan penuh dengan kasih dan bukan penghakiman, bukan pembedaan. Walau memang kami berbeda satu dengan yang lain, kami punya kelebihan masing-masing, tapi kami juga punya kekurangan masing-masing. Kami punya kekuatan, tapi kami juga punya kelemahan. Ada hal-hal yang dapat kami lakukan dengan sempurna, tapi masih banyak hal yang kami lakukan di dalam ketidaksempurnaan. Jadi Tuhan, biarlah terang-Mu tetap ada dalam hati kami, agar kami mampu menerima orang-orang lain untuk memperkaya, menyempurnakan kehidupan kami, dan bukan kami sisihkan karena mengancam kepentingan kami. Tolong kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lemah. Tapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, cinta kami akan bertumbuh menjadi cinta kasih yang murni bagi Tuhan dan bagi sesama. Dan hari ini kami berdoa untuk gereja di segala abad dan tempat, secara khusus di segala tempat di seluruh dunia dan di Indonesia. Jadikanlah semangat Paskah ini menjadi semangat bagi gereja terus untuk menerangi dunia, untuk berbagi bagi dunia, untuk memberi yang terbaik bagi dunia. Hidup di tengah dunia, walau tidak serupa dengan dunia. Mampukanlah Tuhan kami gereja-Mu menjadi teladan, menjadi contoh, dan memperkasai perubahan dalam hidup, dalam masyarakat, dalam bangsa dan negara. Dan biarlah kami memulainya dari diri kami sendiri, dan kami tidak menunggu orang lain memulainya bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih atas darah, terima kasih atas salib. Tanpa-Mu sia-sialah perjuangan kami.
Tanpamu sia-sialah jerih payah kami. Tanpamu sia-sialah hidup kami. Jadi sungguh kami mengucap syukur atas Tuhan. Dan biarlah kami juga terus menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Karena kami terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan bukan melanggar apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Walau dengan susah payah. Walau kami harus menahan ego kami. Kami harus menahan hati kami. Tapi biarlah kehendak-Mu yang kami lakukan, bukan kehendak kami. Dan kami naikkan segala ungkapan syukur yang tidak bisa kami rangkaikan dalam kata dan bahasa. Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyiapkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Mazmur 34 ayat yang kedua sampai keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya di
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan seperti lagu yang kami kumandangkan. Dan kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, bukan karena upah kami, bukan karena kebajikan kami Tuhan, bukan karena kebaikan kami Tuhan, kami menerima Engkau di dalam hidup kami, menerima setiap berkat-Mu dan merasakannya di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kemurahan Allah Bapa yang menyerahkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami pun boleh hidup dan boleh datang pada pagi hari ini Tuhan untuk merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami membawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan, layakanlah persembahan ini dari kami yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Kuduskanlah Tuhan dan pakailah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk sejenak. Kita akan mendengarkan warta lisan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan ibadah, ada beberapa warta lisan yang akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, praktek kader pendeta GKI. BPMS GKI telah mengirimkan seorang kader pendeta GKI untuk menjalankan masa praktek pendidikan persiapan kependetaan di Jemaat GKI Kafling Polri atas diri Saudari Maria Waryanti Sindu Putri yang akan berlangsung dari tanggal 5 April sampai 23 Agustus 2015. Jemaat bisa melihat Saudara Maria. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di GKI Kafling Polri, kiranya bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Yang kedua, perayaan Paskah Lansia akan diadakan pada hari Selasa 7 April 2015 pukul 10 pagi di gereja. Pembawa firman Pendeta Yael Lamurahan dengan tema Kuasa Kebangkitan Kristus, kuasa yang mengubahkan diri. Untuk itu Bapak dan Ibu Jemaat Lansia kami undang untuk hadir berpartisipasi. Yang terakhir, kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Akan diadakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri saudara-saudari. Yang pertama, Iskak Agus Rahmat Utomo, anggota Jemaat GKI Kafling Polri, dengan Lili Asih Setiani, anggota Jemaat GKI Citra 1. Pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015, pukul 11 siang di GKI Kafling Polri. Akan dilayankan oleh Pendeta Elizabeth Hasikin dari GKI Citra 1. Yang kedua, Maria Belina Febrianing Sukma, anggota Jemaat GKI Kafling Polri, dengan Mikael Adrian Stefanus Maitimo, anggota Jemaat Kristoforus, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 pukul 10 pagi di Gereja Kristoforus, Grogol, Jakarta Barat. Kiranya jemaat sekalian bisa mendukung di dalam doa. Sekian warta lisan dan terima kasih atas perhatiannya. Kini saudara jemaat kami undang untuk berdiri kembali. Bapak Ibu yang terkasih, STT Jakarta telah mengubah banyak pandangan saya tentang kasih Tuhan. Dulu saya masuk ke STT Jakarta tahun 2002 setelah mengalami trauma yang cukup besar karena 98, dan saya yakin Bapak Ibu juga mengalami trauma 98, bagaimana kita kaum Tionghoa mendapatkan perlakuan yang buruk. Dan saat itu ada kebencian yang besar di dalam diri saya, membenci saudara-saudara yang bukan Tionghoa. Pertama kali saya menginjakan kaki saya di STT Jakarta, hanya sayalah seorang Tionghoa. Dan saya di situ belajar
bahwa Tuhan memang sungguh mencintai semua orang. Dan bahkan sekarang bersama dengan kita ada Pak Yohanes. Pak Yohanes adalah teman satu kelas kami di STT Jakarta yang menjadi sahabat sampai saat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi diperkenalkan juga Maria Sindu, dia punya seorang kakak namanya Pangon Agung. Saya rasa saya pernah berbagi tentang beliau di mimbar yang sama ini. Pangon Agung sudah meninggal karena kecelakaan. Dia adalah anak yang paling muda dalam satu angkatan. Dan seringkali kami meremehkan dia. Dan seringkali dia jadi objek penderita di tengah kelas kami, angkatan marinir pada saat itu 2002. Tapi ketika dia meninggal, kami begitu terpukul. Dan satu hal yang kami sadari, dia adalah anak yang paling muda, mahasiswa yang paling muda di kelas kami. Dan dialah satu-satunya yang sudah mendapatkan kesempurnaan bersama dengan Kristus. Sementara kami masih berjuang, masih belajar teologi, dan sampai saat ini kami masih melayani. Dia sudah duduk bersama dengan Kristus. Pangon Agung, Gembala Agung, sudah bersama dengan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kesempatan yang baik bagi kita hari ini bisa merayakan Paskah bersama. Kebangkitan Kristus haruslah mengubahkan kita. Karena kebangkitannya bukanlah kebangkitan biasa. Dan tidak pernah ada manusia yang bangkit seperti dia. Karena Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberkati engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kami mau memperlihatkan Tuhan yang bangkit pada dunia kami. Setiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia pakai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terlintas tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia menyambut ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya sukacita kebangkitan Yesus Kristus menggembirakan hatimu. Kiranya cinta kasih abadi Allah Bapa
memelukmu. Kiranya kehangatan roh membesarkan pengharapan sekarang dan selamanya.